Pada saat saya membimbing anak-anak usia SMP sampai SMA, kemudian juga ada beberapa anak yang sudah kuliah, untuk bisa menemukan tujuan akhir dari potensi unggul yang dimilikinya, jadi profesi impian. Nah, kemudian beberapa di antaranya dan kebanyakan berhasil menemukan. Nah, yang paling saya ingat itu adalah yang ingin jadi international dancer. Dengan ikoniknya adalah hip hop Balinese dancer. Dan sekarang dia sudah sekolah di state, ya. Kemudian ada lagi chef, ya, Nikki, yang dia mau jadi world best atau world class international chef, dan sekarang sudah kuliah di tempat yang diimpikannya. Kemudian ada lagi seorang anak SMA kelas 2, itu sekarang sudah sekolah broadcasting, dia ingin jadi sutradara, ya, wanita gitu. Dan dari ketiga anak yang saya ingat itu, mereka bersama saya berhasil membuat semacam life plan. Betul. Nah, jadi justru agak aneh sebenarnya. Sistem sekolah kita itu yang mengajarkan sebanyak-banyaknya pelajaran kepada anak tanpa tahu sebenarnya potensi unggul si anak ini di mana dan dia arah profesinya mau kemana. Padahal itu bisa dipetakan loh, Mbak Ika. Pada saat kita bicara tentang mapping, mapping itu ada prosesnya, ada step 1. Step satunya apa sih? Step satunya adalah stimulasi. Jadi langkah pertama adalah stimulasi. Jadi kalau kita ingin tahu potensi unggul anak, maka anak itu kita perkenalkan kepada semua bidang. Kemudian kita cobakan. Jadi dia boleh trial ballet boleh, vokal boleh, ini boleh. Sampai pada akhirnya setelah dia coba, kita bisa tahu mana yang lebih unggul dari yang lainnya. Apakah balletnya lebih unggul dari vokalnya, atau justru kebalikannya, vokalnya lebih unggul dari baletnya. Stimulasi. Setelah stimulasi kita melakukan proses observasi. Nah, gini, ada pameran mobil, kita ajak dia, kita observasi. Ini dia tertarik nggak? Kalau tertarik di apanya? Karena beda-beda anak diajak ke pameran mobil tuh lain-lain loh ketertarikannya. Report dari klien saya, ada yang anak saya tuh sukanya lebih ke desain. Nah, desain itu ada yang desain old, ada yang futuristic. Jadi ada anak yang maunya kalau pameran mobil itu yang old car. Oh ya. Yeah. Yes. Tapi dia klasik, ya, classical car. Ada yang futuristic car. Kemudian ada lagi anak yang diajak sama-sama di pameran mobil, yang dia tanya masalah engine, terus engine-nya berapa cc, ininya kekuatannya, jadi kekuatannya. Jadi dari situ kita udah bisa baca, oh ini anak nih besarnya mainnya di engineering. Nah, satu lagi ada yang bicaranya desain, oh berarti ini designer car-nya. Terus nanti macam-macam, ya. Ada lagi yang tentang satu orang, saya pernah ingat dia cerita gini, anak saya bawa ke car exhibition, yang dia tanyain adalah berapa harga mobilnya, itu dibuatnya berapa, costnya berapa. Itu bagian akuntansi kayaknya. Saya menduga bahwa hubungannya adalah di proses produksi, sama di pemasaran. Kita masih belum bisa justifikasi apakah di accounting atau apa, bisa macam-macam gitu. Tapi yang jelas dia lebih ketertarikannya di finance. Makanya kalau kita sudah mengetahui itu, kita memilih sekolah itu akan sesuai dengan potensi unggul anaknya. Baik, Ayah, kalau bicara lagi tentang seorang ayah atau seorang ibu untuk memahami di mana anaknya harus memilih, berapa lama sih prosesnya? Pertama, stimulasi. Stimulasi kalau bisa setiap liburan, ya, di schedule lah. 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Setiap minggu kita mau pergi kemana nih? Mau lihat pameran apa? Kalau misalnya seminggu 4 kali berarti sebulan 4 kali berarti setahun itu ya 10 bulan 40 kali sudah dikunjungi. Kalaupun tidak misalnya bisa seminggu sekali, sebulan sekali, berarti setahun itu 10 kali kunjungan. Nah, biasanya kita lakukan observasi, muncul tanda-tanda itu sepanjang perjalanan kita melihat. Jadi yang akan terjadi pengulangan. Anak ini pada saat diajak pameran, lama-lama dia akan tertarik pada satu pameran. Aku maunya cuma pameran Dirgantara saja. Furniture nggak mau lagi. Nah, ini jangan kita salahkan. Ini justru petunjuk. Oh, oke, berarti anak saya lebih ke Dirgantara. Oh, dia sukanya pesawat apa? Komersial atau tempur? Nah, kalau tempur dia sukanya apa? Engine-nya, engineering-nya, atau desainnya, atau pemasarannya.
Jadi ini adalah sebuah proses. Biasanya kalau kita melakukannya sejak usia TK, maka pada saat dia kelas 6 SD, dia sudah affirm. Affirm itu sudah punya kepastian. Aku tuh pengennya bidang ini dan berprofesi di bidang ini.